Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Kayunisa, lalu ada teman saya yaitu Rifazin dan Gabriel. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Mela selaku dosen pengampu mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan perbaikan proses bisnis. Nah, tahapan proses bisnis ini ada tiga, yaitu ada bisnis proses improvement, lalu ada bisnis proses reengineering, dan juga bisnis proses innovation. Nah, untuk yang bisnis proses improvement ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gabriel. Pada Gabrieli, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang Business Process Improvement. Business Process Improvement adalah metodologi sistematis yang dirancang untuk membantu satu organisasi dalam meningkatkan proses bisnis secara signifikan. Jadi, BPI adalah proses menganalisis, meninjau, dan memperbaiki proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Menurut Hargiot, tahun 1991 terdapat 5 fase daripada BPI, yaitu Organization for Improvement, yaitu fase ini merupakan langkah pertama dalam perbaikan proses bisnis. Tujuannya adalah untuk menentukan proses bisnis yang akan dilakukan perbaikan. Dalam melakukan pemilihan, dilakukan prioritas proses bisnis yang benar-benar membutuhkan perbaikan. Yang kedua ialah understanding the process. Pada fase kedua ini dilakukan analisis atau pemahaman terhadap proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga ialah streamlining. Pada fase ketiga ini dilakukan eliminasi proses bisnis yang dikira efektif, tidak efektif, dan efisien. Streamlining merupakan fase perbaikan dan menghasilkan proses bisnis baru yang lebih sederhana, namun tidak merubah tujuan organisasinya. Metode bisnis proses improvement mempunyai 12 tool streamlining untuk mendukung perbaikan proses bisnis, antara lainnya adalah simple language, preferencity, elimination, duplication, elimination, simplification process, mean time reduction, error proofing, automation and explanation of grading, standardization, value and assessment, supply and partners, dan big victories improvement. Yang keempat adalah version of control. Pada fase keempat ini bertujuan untuk mengimplementasikan hasil dari rekomendasi proses bisnis yang telah penulis lakukan. Selain itu juga dilakukan kontrol secara berkala. Yang kelima ialah continuous improvement. Pada fase yang terakhir ini bertujuan untuk melakukan perbaikan proses bisnis secara berkala. Berikut beberapa contoh nyata penerapan bisnis proses improvement di berbagai industri. Yang pertama adalah PT Unilever Indonesia, yang dimana prosesnya adalah proses produksi sabun manual yang memakan waktu lama. Setelah BPI, penerapan sistem lain manufacturing untuk menyederhanakan proses produksi seperti penggunaan mesin otomatis dan tata letak efisiennya, dan memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas sebesar 20%, pengurangan waktu produksi sebesar 50%, dan pengurangan biaya produksi sebesar 10%. Yang kedua ialah pada PT Bank Sentral Asia atau BCA, yang pada proses sebelumnya ialah proses pembukaan rekening bank yang memakan waktu lama dan membutuhkan banyak dokumen. Setelah BPI, yaitu penerapan sistem branch banking yang memungkinkan nasabah membuka rekening secara online dan melalui aplikasi mobile. Dan hasilnya ialah peningkatan jumlah nasabah baru sebesar 30%, pengurangan waktu pembukaan rekening sebesar 90%, dan pengurangan biaya pembukaan rekening sebesar 50%. Dan yang ketiga ialah PT Gojek Indonesia. Proses sebelumnya adalah sistem pencocokan travel dan penumpang yang manual dan tidak efisien. Setelah BPP, penerapan machine learning untuk meningkatkan efisiensi algoritma pencocokan driver dan penumpang. Dan hasilnya ialah peningkatan waktu penumpang sebesar 20%, peningkatan jumlah perjalanan yang diselesaikan 15%, dan peningkatan pendapatan driver sebesar 10%. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Indah. Baik, selanjutnya kembali lagi kepada saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bisnis proses reengineering atau yang biasa disebut dengan BPR. Nah, BPR itu apa sih? Nah, BPR merupakan sebuah strategi manajemen bisnis yang berfokus pada analisis dan desain ulang alur kerja dan proses bisnis secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya itu untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam hal efektivitas, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan benar, lalu efisiensi, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan sumber daya yang minimal,
lalu juga kualitas yaitu menghasilkan output yang memenuhi standar, lalu ada kepuasan pelanggan yaitu memberikan pengalaman positif kepada pelanggan, dan juga kepuasan karyawan yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah umum dalam BPR. Nah, yang meliputi yang pertama mendefinisikan ulang nilai perusahaan dengan fokus pada kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua mengidentifikasi proses bisnis yang perlu diubah dan menganalisisnya secara mendalam. Lalu yang ketiga mendesain ulang proses dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan menyederhanakan yang kompleks. Lalu yang keempat itu menerapkan proses baru dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang tepat. Lalu yang kelima yaitu mengukur dan memantau dampak dari perubahan tersebut. Waktu itu Bu Mela bilang kalau misalkan contoh BPR itu merupakan kantor pos yang di mana awal itu kantor pos itu digunakan untuk keperluan distribusi jaringan per individu atau perorangan, yaitu surat menyurat dan sebagainya. Lalu sekarang kantor pos diubah atau melakukan re-engineering yang di mana sekarang kantor pos itu melakukan penjaringan distribusi antar perusahaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari BPR. Nah, selanjutnya adalah contoh yang menurut kami yang menerapkan BPR itu adalah Nokia. Nah, kenapa Nokia? Nah, Nokia ini merupakan perusahaan raksasa telekomunikasi asal Finlandia yang mengalami krisis besar di awal tahun 2000-an. Karena yang pertama itu karena munculnya smartphone. Nah, munculnya iPhone dan Android pada tahun 2007 dan 2008 merevolusi industri ponsel dan menggeser dominasi Nokia yang berfokus pada feature phone. Lalu yang kedua ini adanya kesalahan strategi. Nah, yang mana Nokia gagal beradaptasi dengan tren baru dan tertinggal dalam pengembangan smartphone. Jadi yang ketiga itu karena adanya penurunan harga pangsa pasar. Nah, pangsa pasar Nokia ini anjlok dari 60% di tahun 2007 menjadi 3% di tahun 2013. Jadi mungkin yang kalian tahu sendiri, Nokia itu merupakan handphone yang jadul yang mungkin kalian tahu tuh handphone yang ada tombolnya. Nah, seiring berjalannya waktu, handphone ini semakin berkembang, yaitu beralih ke smartphone atau ada iPhone dan Android. Nah, Nokia ini jadinya ketertinggal karena Nokia tidak bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan yang sedang tren saat itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah proses penerapan BPR yang ada pada Nokia. Nah, yang pertama itu ada melakukan analisis. Nah, tim BPR melakukan analisis terhadap pasar smartphone, smartphone, tren teknologi dan strategi pesaing. Lalu yang kedua itu dilakukan evaluasi internal terhadap produk dan strategi Nokia. Lalu yang terakhir itu melakukan analisis terhadap budaya dan struktur organisasi pada perusahaan Nokia. Nah, selanjutnya di sini proses yang kedua yaitu redesign. Redesign itu merupakan mendesain ulang yang berdasarkan hasil analisis. Tim BPR merancang ulang produk dan strategi Nokia dengan fokus pada yang pertama itu beralih ke smartphone. Jadi mengembangkan lini smartphone dengan sistem operasi Windows Phone. Nah, selanjutnya Nokia juga fokus pada inovasi, yaitu meningkatkan investasi dalam research and development untuk mengembangkan teknologi baru. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan budaya organisasi, jadi membangun budaya yang lebih adaptif dan inovatif. Nah, selanjutnya, proses yang selanjutnya itu ada tahap implementasi, yaitu tim BPR bekerja sama dengan berbagai departemen di Nokia untuk mengimplementasikan desain baru. Lalu yang kedua dilakukan peluncuran produk smartphone baru dengan strategi marketing yang benar. Lalu yang terakhir melakukan perubahan budaya organisasi dan struktur organisasi. Lalu proses yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, tim BPR melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan smartphone, pangsa pasar, dan kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap produk, strategi, dan budaya organisasi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, hasil dari pelaksanaan BPR ini sendiri yaitu meskipun Nokia tidak berhasil kembali menjadi pemimpin di pasar smartphone, penerapan BPR ini membantu perusahaan untuk menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Nah, pangsa pasar Nokia stabil di 2% dan perusahaan berhasil beralih ke bisnis jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan teknologi baru. Nah, Nokia menjadi salah satu pemimpin dalam teknologi 5G. Nah, selanjutnya membangun budaya organisasi yang lebih kuat, yaitu Nokia menjadi perusahaan yang lebih adaptif dan inovatif. Jadi kesimpulannya yaitu dari BPR itu sendiri, penerapan BPR pada Nokia menunjukkan bahwa BPR dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengubah produk secara total dan menyelamatkan perusahaan dari krisis atau kebangkrutan. Mungkin selanjutnya di sini ada bisnis proses innovation yang akan dijelaskan oleh Ririn. Kepada Ririn dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada Business Process Innovation, BPI atau BPI. BPI itu adalah sebuah kombinasi dari berbagai langkah mencakup proses analisa, identifikasi masalah, dan mengimplementasikan peningkatan dari bisnis yang telah berjalan. Nah, perusahaan itu biasanya akan menggunakan BPI untuk mencari tahu potensial keuntungan yang belum dilakukan oleh perusahaan, serta yang dapat berdampak pada optimalisasi biaya. Nah, BPI juga itu membantu perusahaan untuk menghadapi kemungkinan perubahan akibat berbagai tantangan ke depannya. Nah, inovasi proses bisnis atau inovasi bisnis adalah tentang perubahan signifikan yang telah ditetapkan pada kegiatan-kegiatan yang udah ada nih, baru nanti dia inovasiin lagi atau dikembangin lagi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan performa secara keseluruhan dari bisnis tersebut. Inovasi bisnis ini berarti melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, di sini ada implementasi dari BPI. Implementasi BPI itu melibatkan serangkaian langkah kritis dimulai dari pemetaan proses bisnis existing hingga analisis temuan dan area perbaikan. Nah, berikut ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pemetaan proses bisnis existing, yang ada identifikasi dan dokumentasi proses bisnis yang ada, terus ada melakukan pemetaan untuk memahami alur kerja, ketergantungan, dan input output setiap tahap. Dan ada juga identifikasi proses kritik dan titik-titik lemah yang memerlukan perhatian khusus. Yang kedua ada pemasangan sistem BPI pada infrastruktur. Pilih solusi BPI yang telah Anda pilih melalui studi perbandingan sebelumnya. Nah, ada juga selanjutnya sesuaikan dan pasang sistem BPI ke dalam infrastruktur IT perusahaan. Dan selanjutnya pastikan integrasi yang lancar dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga ada analisis temuan dan area perbaikan. Nah, lakukan analisis lebih mendalam terhadap data yang diperoleh dari pemetaan proses. Selanjutnya lakukan identifikasi temuan baik dalam hal efisiensi maupun potensi perbaikan. Nah, selanjutnya itu fokus pada aspek-aspek seperti redundansi, waktu tunggu, dan proses yang tidak efisien. Nah, selanjutnya ada yang keempat, rancangan perbaikan proses. Nah, rancangan ulang proses bisnis berdasarkan temuan dan analisis. Selanjutnya itu menerapkan prinsip-prinsip dari BPI seperti eliminasi limbah dan meningkatkan efisiensi. Dan selanjutnya itu pastikan bahwa perbaikan yang diusulkan dapat diukur dan dilacak. Dan yang tahap kelima ada implementasi perubahan. Ini untuk menerapkan perubahan proses secara bertahap dimulai dari pilot project jika memungkinkan dan sosialisasikan perubahan kepada tim dan pihak terkait, lalu lakukan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pelaksanaan proses yang baru. Selanjutnya ada tahap ke-6 yaitu pengukuran kinerja. Tetapkan indikator kerja atau Key Performance Indicator untuk menilai keberhasilan implementasi. Nah, pantau juga evaluasi kinerja proses baru secara berkala. Nah, selanjutnya lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada tahap ke-7, yaitu pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Pastikan adanya mekanisme pemeliharaan dan dukungan teknis, dan dorong budaya perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus memperbarui proses sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis. Dan di sini ada contoh-contoh implementasinya, ada inovasi bisnis pada bidang pengiriman, ada dari perusahaan Tesla, itu melakukan inovasi pembelian mobil secara online. Jadi memungkinkan pembeli untuk membeli mobil secara langsung dari situs web Tesla dan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan konsumen. Jadi konsumen nggak harus rapat-rapat lagi untuk melihat ke dealernya atau showroomnya. Nah, selanjutnya ada layanan pengiriman pembayaran COD. Nah, ini itu menyediakan layanan pengiriman dengan sistem pembayaran cash on delivery dan sehingga memberikan kepastian kepada pembeli bahwa barang yang mereka pesan akan sampai sebelum melakukan pembayaran. Nah, ada juga inovasi bisnis pada proses. Nah, kayak toko offline menjadi toko online. Nah, transisi ini dari penjualan offline ke online itu memanfaatkan marketplace dan sistem e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kayak banyak sekarang e-commerce ada Shopee, Tokopedia, Lazada itu membantu customers untuk belanja tuh lebih 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 hemat ongkos, lebih hemat waktu. Jadi hanya dari smartphone kita bisa belanja. Nah, selanjutnya juga ada cara pembayarannya. Mengadopsi metode pembayaran yang lebih nyaman dan efisien seperti scan barcode
fitur transfer untuk memudahkan transaksi. Kayak kita sekarang udah bisa nggak usah bawa-bawa uang cash lagi, bisa menggunakan kris dan lain sebagainya. Ada inovasi bisnis pada modal bisnis. Yang pertama ada layanan sewa. Brand baju menyediakan layanan sewa, memungkinkan konsumen untuk mengakses produk dengan biaya yang lebih rendah tanpa harus membeli. Nah, selanjutnya itu ada penawaran waralaba, membuka layanan kemitraan atau waralaba, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan keuntungan bagi bisnis. Nah, ada juga sistem reseller. Ini tuh membuka reseller, memperluas cakupan produk, dan meningkatkan visibilitas di pasar. Selanjutnya, udah ya. Oke, mungkin sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, inilah yang kami dapat bahas. Nah, pada kesimpulannya di sini ada tahapan perbaikan bisnis itu kan tadi ada business process improvement yang dimana improvement itu berarti mengembangkan sebuah produk yang sudah ada yang misalkan mengembangkan produk itu untuk menambah kualitas atau menambah kualifikasinya itu merupakan salah satu definisi dari improvement itu sendiri. Nah, sedangkan ada juga BPR atau business process re-engineering. Nah, re-engineering ini berarti mendesain ulang atau membuat produk ulang kembali sesuai dengan pangsa pasar yang sedang dibutuhkan saat itu atau saat ini. Nah, jadi itu perusahaan gimana caranya membuat produk yang lebih baru, lebih fresh agar bisa mengikuti persaingan atau pangsa pasar yang sekarang. Nah, lalu yang ketiga di sini ada bisnis proses innovation. Nah, inovasi itu sendiri merupakan membuat sebuah produk, yaitu mengembangkan dari produk lama, tapi menghasilkan inovasi yang baru yang dimana orang-orang ini akan merasa kayak wah ini bisa menjadi sebuah perubahan zaman yang baru nih. Misalkan inovasi itu kayak misalkan yang kayak tadinya kita belanja offline, nah kita bisa jadi belanja online. Nah itu tuh merupakan sebuah salah satu contoh inovasi. Jadi itu mengembangkan yang ada tapi juga menambahkan sebuah inovasi atau sebuah perkembangan yang baru yang dimana orang-orang tuh nggak lazim dan orang-orang tuh nggak terpikirkan untuk perubahan ke sana. Nah itu mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.